Tidak boleh ada Elohim lain selain Yahweh, tidak boleh membuat dan menyembah berhala, tidak boleh menyalahgunakan nama Elohim, mensucikan hari Syabat atau hari Sabtu, menghormati orang tua, tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, tidak boleh berdusta, dan tidak boleh mengambil hak orang lain. Hai, nama aku Rizky, aku suka sejarah tapi aku bukan ahli sejarah. Kemarin kan kita udah bahas tentang salah satu agama yang tertua di dunia, yaitu agama Hindu. Kali ini aku mau ngebahas salah satu agama tertua di dunia juga, yaitu agama Yahudi. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, aku mau disclaimer dulu kalau semua informasi yang aku dapetin dan yang aku sampaikan di video ini, aku ambil dari beberapa sumber, baik itu dari sumber website maupun dari sumber buku. Jadi kalau ada kesalahan informasi, kesalahan kata, atau kekurangan informasi, aku minta maaf. Dan buat kamu yang lebih tahu tentang agama Yahudi, boleh langsung aja komen di bawah buat koreksinya atau nama-namain yang kurang. Dan juga beberapa istilah dan nama tokoh di video ini, untuk kedepannya aku bakal pakai bahasa Ibrani. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke pembahasan tentang agama Yahudi. Oke, let's go. Agama Yahudi adalah salah satu agama tertua di dunia dan merupakan agama monoteistik pertama dalam sejarah manusia. Apa itu monoteistik? Monoteistik adalah agama atau kepercayaan yang hanya menyembah satu Tuhan. Dan agama Yahudi ini tuh berpengaruh banget sama agama-agama lainnya, karena agama Yahudi ini adalah akar dari agama Kristen dan Islam. Tapi walaupun jumlah penganutnya kecil, itu sekitar 14 juta di dunia, pengaruhnya dalam sejarah dan politik itu besar banget. Sejarah agama Yahudi berawal dari perjanjian antara Tuhan dengan Abraham dan dilanjutin melalui anaknya yang bernama Yitzhak dan cucunya yang bernama Yaakov atau disebut juga dengan Yisrael. Dari garis keturunan ini lahirlah bangsa Bnei Yisrael yang mengalami perbudakan di Mesir dan dibebaskan oleh Moshe atau Musa. Setelah nerima Torah atau Taurat di Gunung Sinai, bangsa ini ngediriin kerajaan dan Beit Hamikdash atau Bait Suci di Yerusalem. Tapi dalam perjalanan sejarahnya, mereka itu banyak banget mengalami penindasan, pembuangan, pembantaian, dan juga diaspora atau penyebaran ke seluruh dunia selama ribuan tahun. Dari diaspora itu muncullah rasa rindu terhadap tanah air atau tanah leluhur mereka yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Dari situ pada abad 19 muncullah paham atau gerakan yang disebut dengan Zionisme yang dipeloporin sama Theodor Herzl. Nah, paham atau gerakan ini tuh mendorong dibentuknya negara Yahudi di tanah Palestina yang kita kenal sebagai Israel. Ketika Israel diproklamasikan pada tahun 1948, ratusan ribu rakyat Arab Palestina yang udah tinggal jauh sebelum orang-orang Yahudi di situ terusir dari tanah mereka sendiri, dan peristiwa ini disebut dengan An-Nakba. Dan sampai sekarang rakyat Palestina ini masih hidup di bawah penjajahan Israel, blokade dan serangan militer, terutama di Gaza yang kerap dibombardir dan dikurung. Kitab suci dalam agama Yahudi disebut dengan Tanakh, yang dipercaya oleh orang Yahudi merupakan wahyu yang diturunkan dari Tuhan kepada Moshe atau Musa. Kata Tanakh itu sebenarnya adalah singkatan dari 3 bagian besar dalam kitab suci agama Yahudi, yaitu yang pertama Torah atau Taurat yang berisi hukum atau ajaran Tuhan, yang kedua ada Nevi'im yaitu kitab para nabi, dan yang terakhir adalah Ketuvim yaitu kitab sastra kayak puisi, sejarah, dan filsafat. Tanakh juga sering disebut dengan Taurat tertulis oleh umat Yahudi dan dipercaya sebagai firman yang diturunkan langsung kepada Moshe di Gunung Sinai dalam bentuk 2 lempeng batu. Tapi menurut cerita mereka, Moshe mecahin lempeng batu itu karena marah melihat umatnya menyembah patung anak lembu dari emas. Lalu Tuhan pun memberikan wahyu yang kedua. Nah, tadi kan aku udah sebutin kalau Tanakh itu adalah gabungan dari 3 bagian kitab suci agama Yahudi. Yang pertama adalah Torah atau Taurat, yang berarti pengajaran atau hukum. Dalam arti sempit, Torah atau Taurat itu merujuk ke 5 kitab Moshe. Yang pertama kitab Bereshit atau Kejadian, yang kedua kitab Shemot atau Keluaran, yang ketiga kitab Vaikra,
atau imamat, yang keempat kitab Bamidbar atau bilangan, dan yang kelima kitab Devarim atau ulangan. Kitab ini dibacakan dengan suara keras di dalam rumah ataupun di sinagoga, itu tempat ibadahnya agama Yahudi, pada hari-hari tertentu, misalnya kayak hari Syabat. Dalam tradisi ortodoks, cuma laki-laki doang yang boleh membacakan Taurat dan pakai alat penunjuk kayak gini yang disebut dengan yad, supaya tidak menyentuh gulungan kitab secara langsung. Bagian kedua ada Nevi'im, yaitu kitab para nabi. Isinya adalah ajaran dan peringatan dari tokoh-tokoh kayak Yeshayahu, Yermiyahu, Yehezkel, dan 12 nabi kecil lainnya. Dalam pandangan Yahudi, para nabi adalah orang bijak yang dipanggil Tuhan untuk ngingetin bangsa Israel supaya kembali ke jalan yang benar. Dan bagian ketiga yang terakhir adalah Ketuvim, yang isinya sastra, puisi, sejarah, dan filsafat. Meskipun bagi umat Yahudi Ketuvim itu nggak sesakral Torah dan Nevi'im, tapi isinya sering dipakai buat ibadah. Kitab-kitab dalam Ketuvim mencakup Mishlei atau Amsal, Tehilim atau Mazmur, Iyov atau Ayub, Kohelet atau Pengkhotbah, Megilat Esther atau Esther, Rut atau Rut, dan Divrei Hayamim atau Tawarikh. Selain Tanakh, ada juga kitab suci lain yang disebut dengan Talmud atau juga disebut dengan Taurat lisan. Talmud adalah kumpulan penjelasan, hukum, dan tafsir dari para rabi atau guru agama Yahudi atau pemuka agama Yahudi terhadap Tanakh. Talmud terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama adalah Mishnah dan yang kedua adalah Gemara. Mishnah adalah hukum-hukum dasar yang disusun dari ajaran lisan yang diturunkan sejak zaman Moshe. Sedangkan Gemara berisi tentang komentar dan analisis para rabi tentang isi Mishnah, dan ditulis dalam dua versi. Yang pertama Talmud Yerushalmi atau Talmud Yerusalem, dan yang kedua Talmud Bavli atau Talmud Babilonia. Talmud Yerushalmi ditulis oleh para rabi di tanah Israel pada abad ke-3 Masehi, sedangkan Talmud Bavli ditulis oleh para rabi di Babilonia atau di Irak pada abad ke-5 Masehi. Dan Talmud Bavli ini yang paling banyak digunakan. Dalam agama Yahudi, Tuhan adalah satu-satunya yang ada, gak berbentuk dan gak bisa dibayangin kayak makhluk ciptaannya. Nama Tuhan yang paling umum dan yang paling sering muncul dalam kitab Ibrani adalah Yod, He, Vav, He, yang dikenal juga sebagai Tetragrammaton, yaitu 4 huruf suci yang mewakili nama ilahi. Nama ini muncul lebih dari 6.800 kali dalam kitab Taurat, tapi karena menurut kepercayaan agama Yahudi nama ini tuh terlalu suci buat disebutin, maka mereka mengganti namanya sebagai Adonai, yang artinya Tuanku, atau juga Hashem, yang artinya nama itu. Sementara itu orang-orang non-Yahudi menyebutnya dengan Yahweh atau Yehowa atau Yehova. Tapi secara keseluruhan, kata Tuhan dalam bahasa Ibrani adalah Eloah. Orang Yahudi percaya kalau mereka itu adalah bangsa pilihan Elohim atau Tuhan. Setelah dibebasin dari perbudakan di Mesir, mereka nerima hukum-hukum Elohim dari Taurat yang dibawa sama Moshe. Nah, di dalam Taurat ada 2 hukum utama bagi bangsa Yahudi. Yang pertama, yang paling utama adalah Aseret Hadibrot, yaitu 10 perintah Elohim atau 10 perintah Tuhan. 10 perintah Elohim adalah inti moral dan spiritual yang diberikan langsung oleh Elohim di Gunung Sinai. 10 perintah itu diantaranya adalah yang pertama, tidak boleh ada Elohim lain selain Yahweh, tidak boleh membuat dan menyembah berhala, tidak boleh menyalahgunakan nama Elohim, mensucikan hari Syabat atau hari Sabtu, menghormati orang tua, tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, tidak boleh berdusta, dan tidak boleh mengambil hak orang lain. Selain Aseret Hadibrot tadi, atau 10 perintah Tuhan, ada juga 613 perintah Tuhan yang disebut dengan mitzvot, yang dijabarin dalam Taurat, yang mencakup semua aspek kehidupan, baik sosial, moral, maupun ritual. Nah, mitzvot itu terdiri dari 248 perintah positif, kayak apa yang harus dilakuin, dan 365 larangan. Tapi banyak dari mitzvot itu yang udah nggak bisa lagi dilaksanain. Terutama karena kehancuran Beit Hamikdash atau Bait Suci di Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Misalnya kayak nyalain menorah di Beit Hamikdash, membawa korban hewan, membakar dupa, dan masih banyak lagi mitzvot yang udah nggak bisa dilaksanain karena kehancuran Beit Hamikdash. Dan perbedaan utama antara Aseret Hadibrot atau 10 perintah Tuhan dengan Taryag mitzvot atau 613 perintah Tuhan itu adalah yang pertama, 10 perintah Tuhan bersifat universal dan etis, dan sering dijadiin pedoman moral bahkan di luar agama Yahudi. Sedangkan 613 perintah Tuhan itu bersifat khusus dan ritualistik, cuma berlaku bagi orang-orang Yahudi aja dan bergantung sama konteks historis kayak tadi keberadaan Beit Hamikdash.
dalam agama Yahudi, salah satu praktek keagamaan yang paling utama adalah tefillah, yaitu doa yang dilakuin selama 3 kali sehari. Yang pertama, syaharit, doa di pagi hari. Yang kedua, minha, doa di sore hari. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah ma'arif atau arbit, yaitu doa di malam hari. Sebelum ngelaksanain tefillah, mereka itu bakal bersuci dulu dengan mencuci tangan yang disebut dengan netilat yadayim. Terus mereka pakai talit, yaitu kain warna putih yang ada garis-garis hitam di bawahnya, dipakein di kepala ataupun di bahu. Setelah pakai talit, mereka pakai yang namanya tefilin di kepala dan di lengan. Udah gitu, setelah netilat yadayim, setelah pakai talit dan pakai tefilin, mereka berdoa ke arah Yerusalem. Setelah itu, doa atau tefillah pun dimulai. Dalam posisi berdiri, dengan pembukaan kayak Modeh Ani, dilanjutin sama pujian kayak Baruch She'amar, Ashrei, dan Yishtabach, lalu pembacaan Shema Yisrael. Udah gitu dilanjutin sama Tachanun, yaitu doa pengakuan dosa, dan pembacaan Taurat pada hari-hari khusus, seperti hari Senin, Kamis, dan Sabtu atau Syabat. Penutup tefillah meliputi Aleinu yang menyatakan harapan akan perbaikan dunia atau tikkun olam. Ibadah ini bisa dilakuin sendiri, tapi lebih utama kalau dilakuinnya secara berjamaah bersama minyan atau 10 pria Yahudi dewasa di dalam sinagoga atau Bet Knesset menghadap ke Yerusalem. Tempat suci agama Yahudi pada zaman kuno adalah Beit Hamikdash di Yerusalem. Beit Hamikdash itu sebenarnya ada dua. Yang pertama dibangun oleh Raja Shlomo atau Salomo pada abad ke-10 sebelum Masehi, tapi dihancurin sama Babilonia pada tahun 586 sebelum Masehi. Setelah pembuangan di Babel, dibangunlah Beit Hamikdash kedua dan direnovasi besar-besaran oleh Herodes Agung pada tahun 19 Masehi. Tapi pada tahun 70 Masehi, Beit Hamikdash kedua dihancurin lagi sama pasukan Romawi. Nah, sejak saat itu orang Yahudi nggak punya tempat ibadah utama yang permanen dan cuma sisa-sisa bangunan yang sekarang kita kenal sebagai tembok ratapan, atau kalau dalam bahasa Ibraninya Hakotel Hama'aravi. Hakotel Hama'aravi atau tembok ratapan ini adalah bagian barat dari Beit Hamikdash yang dipercaya masih bertahan sejak pembangunan di era Herodes. Tempat ini jadi tempat doa dan perenungan umat Yahudi atas kehancuran Beit Hamikdash dan diaspora yang menyebar mereka ke seluruh dunia. Setelah ditemuin dan dibersihin lagi, waktu penyatuan Yerusalem pada tahun 1967, umat Yahudi pun bebas berdoa di tembok ratapan. Dan mereka itu punya tradisi nyelipin kertas-kertas yang isinya ada doa di dalam celah-celah batu di tembok ratapan. Sebagai simbol harapan akan dibangunnya kembali Beit Hamikdash di masa depan, yaitu Beit Hamikdash Hashlishi atau Bait Suci ketiga. Umat Yahudi ngerayain beberapa hari raya. Di antaranya yang paling utama adalah hari Syabat. Syabat adalah hari istirahat mingguan yang dimulai pada hari Jumat malam sampai Sabtu malam. Umat Yahudi ngerayain Syabat untuk mengenang dua peristiwa besar. Yang pertama adalah penciptaan dunia, dan yang kedua, pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Pada hari Syabat ini, umat Yahudi berhenti dari segala jenis pekerjaan. Mereka itu bahkan gak boleh megang uang dan gak boleh menaiki kendaraan pada hari Sabtu. Pada hari ini mereka kumpul sama keluarga, berdoa, dan menikmati makanan khusus di hari Syabat. Selain Syabat, ada yang namanya Pesach atau Paskah Yahudi. Pesach adalah perayaan yang sangat penting bagi umat Yahudi untuk memperingati keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Pesach dirayain selama 8 hari dan diawalin dengan upacara makan malam yang disebut dengan Seder, di mana keluarga Yahudi membaca kisah pembebasan dari Mesir dan makan makanan metzah atau roti tanpa ragi dan herba pahit. Terus selain Syabat sama Pesach ada yang namanya Rosh Hashanah, yaitu tahun baru Yahudi yang dirayain setiap musim gugur, biasanya bulan September atau Oktober. Rosh Hashanah menandai hari penciptaan manusia pertama, yaitu Adam, dan menjadi awal dari 10 hari pertobatan menuju Yom Kippur. Umat Yahudi memperingati datangnya Rosh Hashanah dengan meniupkan shofar, yaitu trompet dari tanduk domba, berdoa di sinagoga, dan ngadain makan malam dengan makanan simbolik kayak apel dicelupin ke madu sebagai harapan untuk tahun baru yang manis dan penuh berkah. Terus setelah Rosh Hashanah ada Yom Kippur
atau hari perdamaian, yaitu hari yang paling suci dan paling sakral bagi umat Yahudi, di mana mereka menjalani puasa total selama 25 jam, mulai dari matahari terbenam sampai matahari terbenam lagi. Mereka berdoa seharian di sinagoga, memohon pengampunan atas dosa-dosa, dan Yom Kippur adalah puncak dari refleksi diri, tobat dan rekonsiliasi dengan harapan Elohim mengampuni dan memberi berkat di tahun baru. Oke, jadi segitu aja dulu video aku kali ini tentang agama Yahudi. Mau ngucapin terima kasih banyak buat kamu yang udah nyempetin waktunya buat nonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kesalahan informasi, aku minta maaf. Kalau ada kekurangan informasi, aku minta maaf. Kamu boleh langsung aja koreksi aku atau nambahin yang kurang di kolom komentar. Tapi kalau kamu suka nonton video ini atau video-video sejarah, jangan lupa buat klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian supaya kita bisa nambah wawasan tentang sejarah dunia dan agama-agama manusia. See you on next video. See you later and bye-bye.